pagi, si pagi jam 10 udah tidur. Ya aneh izin ya, aneh nggak nongkrong dulu. Emang kenapa? Besok masuk pagi. Giliran subuh aja, salat subuh, ya malam begadang jam 2. Lu nggak tidur? Gampang. Subuh ya kalau jam bangun jam 9, sholat jam 9, na'udzubillah. Berarti wal akhiratu khairu wa abqanya nggak berlaku. Berarti yang berlaku apa? Wad dunya khairun wa abqa. Dunia itu lebih baik dan lebih kekal. Itu ya. Makanya dirubah mindsetnya. Kalau kita lebih takut kehilangan sholat daripada kehilangan dunia, itu bagus. Ya. Lebih takut kehilangan sholat daripada kehilangan dunia. Nggak apa-apa dah, aneh nggak kerja. Yang penting Jumatan, sholat 5 waktu, jangan pakai tinggal. Itu. Ya. Itu cuman gara-gara orang lewat doang tuh ke kampungnya yang Nabi Isa lewatin, tiba-tiba kampungnya kering, sungainya kering, pohonnya kering, gara-gara asarnya orang yang nggak sholat. Ya. Antum bisa bayangkan bagaimana pesantren, bagaimana sekolah, bagaimana majelis mau berkah kalau orang-orang yang ngaji kagak pada sholat. Ya. Makanya mau berkah nih majelis, sholat. Gitu. Nggak usah sholat tahajud dah, ya sholat isya. Ya, sholat subuh dikerjain itu sudah mantap. Ya. Maka tadi aneh nemu satu maqalah yang ajib ya. Ada salah seorang kiai bilang, selama lingkungan kita, pondok kita, majelis kita, sekolah kita masih ada orang-orang ikhlas, maka keberkahan akan terus turun ke tempat tersebut. Ya, masih ada orang ikhlas. Jadi keberadaan orang soleh, orang yang rajin salat itu penting. Itu yang menyebabkan tempat kita turun berkah. Karena yang Allah pandang orang itu gitu. Tapi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ketika ada orang yang nggak sholat di perkumpulan kita dan Allah pandang dan Allah ukur dia, khalas nggak ada keberkahan buat kita. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan, tidak akan turun rahmat Allah ke tempat di mana di situ ada orang yang mutusin tali silaturahim. Nggak bakal turun berkah Allah, nggak bakal turun rahmat Allah di tempat yang di situ ada orang yang mutusin tali silaturahim. Marah boleh, manusiawi, ya. Tapi jangan sampai marahnya itu sampai besok, berhari-hari, jangan. Ya. Kesel boleh. Cuman keselnya jangan sampai berhari-hari. Cukuplah sejam keselnya. Habis itu redain ya udah hilang begitu. Manusia latih diri kita itu ya. Aneh dengar ada orang udah bertahun-tahun kagak negor sama ibunya. Ibunya enggak ditegur. Ada orang udah bertahun-tahun enggak negor mertuanya. Ada orang bertahun-tahun enggak negor temannya. Nauzubillah. Ya. Berarti ini penyakit udah parah ini. Ya. Jangan sampai di hati kita ada musuh selain daripada setan. Ya, tuh. Kenapa setan? Karena setan udah jelas kata Allah dalam Al-Quran, innahu aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata, jelas musuh kita. Adapun teman kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita bukan musuh kita. Jadi kalau marah jangan lama-lama, bentaran aja, setengah jam marah, ya biasa. Kalau perlu ya jangan sampai setengah jam lah. Gitu. Ya, jelas. Ya, jadi keberadaan orang-orang soleh menjadi sebab tuh keberkahan dunia dan akhirat. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, warada fi hadis, datang dalam sebuah hadis. Man hafadha 'ala shalah, siapa orang yang menjaga salatnya, akramahullahu bi khamsihi shol, Allah muliakan dengan 5 perkara ya. Orang yang jaga salatnya akan dimuliakan Allah dengan 5 perkara. Tulis yang pertama apa? Yarfa anhu dhiqal aish, Allah akan angkat kesempitan hidup
hidupnya jadi nggak sempit. Tahu hidup sempit? Ya, ngisep rokok puntung, tuh hidup sempit tuh ciri orang ya. Hidupnya sempit, ngisep rokok puntung ya. Makan nutur, makannya nutur ya. Sepiring berdua. Hidupnya sempit. Ya, mau jajan susah, nongkrong susah, jalan susah, ngaji nggak ada bensin. Ya mau ke Monas ikut pengajian MR kagak ada motor. Namanya apa? Dikulaish, hidupnya susah. Tuh orang kalau sholat ya Allah muliakan, Allah angkat kesusahan hidupnya. Ya. Miskin belum tentu susah ya. Miskin, ada saya punya murid miskin tiap minggu jalan-jalan. Miskin tiap minggu jalan-jalan ya. Ntar ke sono, ntar ke sini, jalan-jalan. Duit ada gak? Kagak. Tapi apa ya? Jalan-jalan. Bikin story mulu tiap hari gitu. Story lagi di sono, story lagi di sini. Allah angkat kenapa? Rajin sholat. Gitu. Mudah hidupnya, gampang. Ya. Yang kedua, azabal qabri. Allah hindarkan dari azab kubur. Tuh Allah selamatkan dari azab kubur. Ya. Wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Allah berikan ia catatannya dari sebelah kanan. Yang dari di hari kiamat nanti kalau Allah kasih kita di sebelah kiri celaka. Tapi kalau Allah kasih sebelah kanan maka akan selamat. Wa yamurru 'ala sirati kal baraq. Dia akan melintasi jembatan Siratal Mustaqim seperti apa? Kilat. Ya, cepat. Wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Masuk surga tidak ada hitungannya, enggak ditanya-tanya, enggak dihisab. Tuh 5 keberuntungan yang didapat orang yang salat. Apa yang pertama? Allah angkat kesusahan hidupnya. Walaupun miskin tapi enggak banyak puyengnya. Gampang hidupnya. Yang kedua apa tadi kemuliaannya? Allah hindari dari azab kubur. Yang ketiga, Allah kasih kitab dari sebelah kanannya. Yang keempat, Allah perjalankan di jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat. Yang kelima, masuk surga nggak pakai hisab. Wa man tahawana 'anis shalah. Siapa orang yang meremehkan salat, meninggalkan salat, ngentengin salat, aqaballahu bi 15 uqubah. Allah hukum dengan 15 hukuman. Insyaallah ya. 15 hukuman, dikit banyak. Yang pertama apa? Ya, uqubatan. Ya, khamsatun fid dunya, 5 di dunia. Salasa indal maut, 3 ketika mati. Salasa fi qabri, 3 di kuburan. Wa salasa inda khurujihi minal qabr. Dan 3 ketika keluar dari kubur. Ya. Fa ammal lawati fid dunya, adapun hukuman yang ada di dunia nih orang yang enggak sholat, apa hukuman yang pertama? Yanziul barakah min umrih. Allah cabut keberkahan umurnya. Ya, enggak ada manfaat tuh. Panjang doang umur ya, tapi kagak ada manfaat. Banyak gak yang begitu? Ya. Dia ninggalin sholat, kali jadi orang kaya gitu, enggak sholat. Susah juga ya. Kaya kagak, soleh kagak. Tuh. Nauzubillah. Wasaniya yang kedua, yamhu ya yumhasi masalihin min wajhi. Akan dihilangkan, dihapus tanda-tanda ciri-ciri orang soleh dari wajahnya. Ya, ini kan kalau jamaah majelis ketahuan nih. Muka-mukanya sama yang enggak majelis. Ya. Orang yang rajin sholat, mukanya ketahuan sama yang enggak sholat. Orang yang nggak sholat mukanya sumpek, ya, butek, apalagi tuh, ya, nggak enak dilihatnya. Walaupun ini orang hitam, ya, nggak enak dilihat. Tapi kalau habis sholat bening nggak mukanya? Bening. Ada cahaya-cahaya, masya Allah. Yang ketiga wasalisah, yang ketiga kullu amalin ya'maluhu la ya'jaruhullah alaih. Orang yang ninggalin sholat maka tiap amalannya kagak ada pahalanya. Ya, dia sedekah nggak ada pahalanya, dia puasa nggak ada pahalanya gitu, nggak sholat.
Yang keempat, la yarfa'lahu du'a ila sama, doa yang dipanjatkan tidak naik ke langit, enggak diijabah doanya. Yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'ais sholihin, tidak dapat bagian doanya orang soleh. Kan kalau kita sholat pasti kita baca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah, sebelumnya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Itu kita dapat tuh kalau kita orang soleh, dapat doa semua orang yang soleh kita dapat. Cuman kalau kitanya nggak sholat, maka kita nggak bakal dapat bagian tuh doanya ya orang soleh. Wa amallati yusibuhu indal maut, adapun yang menimpanya ketika mati, apa nih orang yang nggak sholat? Fal ula, maka yang pertama, annahu yamutu dzalilan, maka dia akan mati dalam keadaan hina, naudzubillah. Ya. Jenazah mati, ya. Apalah kelindas molen gitu misalnya, naudzubillah min dzalik. Kayak sinetron apa itu? Azab ya itu. Gara-gara sering belanja online, jenazah tidak dibungkus kapan tapi dipaketin gitu. Itu gara-gara sering belanja online ya tuh. Nah, yang kedua, ketika mati apa yang dirasakan oleh orang yang nggak sholat? As-saniyatu yamutu jayan, dia mati dalam keadaan lapar, ya. Mati dalam keadaan lapar. Nauzubillah min dzalik. Makanya orang-orang soleh itu masya Allah, ya. Allahumma ja'al dzurriyyatin wal hadin min ahli khair, min ahli iman, min ahli salihin, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi orang-orang soleh itu kalau mati enak. Tapi ada yang unik. Imam Ahmad bin Hanbal suatu hari ketika beliau pengen meninggal, Imam Ahmad tahu ya, muridnya Imam Syafi'i. Pas pengen meninggal, Imam Ahmad ditalkinin la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, kul la ilaha illallah. Tiap kali dibaca la ilaha illallah, Imam Ahmad bilang la kayak ogah gitu. Kayak ogah. Ayo baca la ilaha illallah. Enggak. Lantas di tengah-tengah sakarat beliau, Allah berikan beliau itu kesadaran. Ketika sadar, beliau dengan orang-orang di sekitarnya udah rame lagi talkinin, ya. Beliau bilang, "Tadi aneh ngomong apa ya tadi?" Gitu. Kata orang-orang, "Begini ya Imam, tadi kami bacakan ya talqin buat antum, kami suruh baca la ilaha illallah, tapi anehnya engkau bilang enggak gitu, seolah enggak mau ditalkinin sama aneh." Oh enggak begitu. Tadi ketika saya sedang sekarat, saya didatengin oleh iblis. Iblis menawarkan saya untuk masuk ke agama Yahudi. Saya katakan la. Begitu, datang lagi. Ya, ngajakin saya masuk agama Nasrani, karena agama Nasrani paling benar. Saya katakan la gitu. Jadi bukan karena nggak mau, bilang apa? La ilaha illallah. Setelah ditawarkan masuk Yahudi nggak mau, masuk Nasrani nggak mau, setan itu iblis memuji Imam Ahmad. Ya Imam Ahmad, engkau orang yang sangat luar biasa. Engkau tidak tergoda dengan godaanku. Sungguh engkau orang yang sangat luar biasa. Agar timbul penyakit ujub di akhir hayatnya. Dipuji sama iblis. Imam Ahmad bilang apa? Enggak. Saya enggak seperti yang ente puji. Itu Allah. Di saat akhir hayatnya Imam Ahmad masih sempat-sempatnya menghindari godaan iblis, godaan penyakit hati. Emang setan begitu. Ketika setan udah gak berhasil bikin kita ngerjain maksiat, maka setan akan membuat kita takjub dengan diri sendiri. Ya. Mabok kagak, zinah kagak, pacaran kagak, sholat iya,
ngaji, iya tiap malam zikir. Suatu hari ada yang kesurupan. Kudu. Wah, aing macan. Datang nih orang yang soleh tadi nih, yang sholat mulu, yang ibadah mulu, yang nggak pernah maksiat datang. Ketika datang dilihat tuh, aminnya orang soleh, itu tadi setan takut, ampun panas. Wah, sebenarnya dia lagi acting tuh. Terus kemudian orang yang soleh tadi bilang begini, tuh gua itu. Belum tahu kan ente? Tuh kena penyakit, ngeri kata. Emang kadang setan tuh pura-pura acting dia. Dia tuh kadang-kadang muji-muji kita biar kitanya bangga diri, biar kita merasa bahwa kita ini punya kehebatan, padahal la haula wala quwata illa billah. Makanya Imam Ahmad tadi diuji begitu. Imam Ahmad radhiyallahu anhu mengatakan, lah di akhir hayatnya enggak saya enggak hebat, enggak saya enggak hebat. Ya, sebagaimana perkataan Imam Haddad, fadlan wajudan manna la biktisabim minna. Ya, ini hanya murni anugerah Allah, hanya murni pemberian Allah, bukan usaha kami. Ya, jadi kalau kita bisa jadi orang soleh, itu bukan karena kita hadirin. Ya, bukan karena kesolehan kita, itu karena murni Allah kasihan sama kita. Ya, jadi jangan kita sombong ya, nauzubillah ya. Ngeri memang penyakit hati luar biasa ya. Allah salimna ya Rabb. Ya gitu ya. Jadi ketika orang meninggal itu yang nggak sholat tadi, yamutu jai'an, maka ada ciri orang yang meninggal husnul khatimah. Ya, Allahumma rzuqna husnul khatimah. Apa cirinya? Itu orang yang meninggal dalam kondisi berkeringat. Ciri orang husnul khatimah. Ya, meninggalnya berkeringat. Tuh, di antaranya. Ya. Wasalisa yang ketiga, yamutu adsyan, dia mati dalam kondisi aus, walau suqiya, ya, biharad dunya, meskipun dia diberikan minum dari lautan yang ada di dunia, marowiya min adsyih, tidak akan dia kenyang dari hausnya itu. Ya, walaupun dikasih minum selautan nggak kenyang tuh orang manusia. Ya. Itu makanya ada kisah yang luar biasa ya, kisahkan Habib Umar. Suatu hari ada seorang sahabat ikut perang. Kalau sahabat zaman dulu, ya ada sebagian sahabat yang perang tapi puasa ya. Puasa tapi ketika orang ini sudah jatuh, tertebas banyak tebasan dan tusukan panah, ini sahabat tadi sedang terjatuh nih, udah geletak, pengen diselamatin, pengen dikasih minum dah biar seger gitu. Apa jawaban tuh sahabat? Ya ahi, jangan saya yang engkau kasih minum, kasih teman saya, saudara saya, dia lebih haus dari saya. Padahal yang dikasih minum itu orang udah pengen mati. Ketika dikasih ya saudaranya yang lebih aus, katanya temennya ini dibilang jangan kasih saya, kasih saudara saya yang lebih aus dari saya, dia lebih butuh minum dari saya. Subhanallah. Orang udah sakaratul maut, udah pengen meninggal, masih sempetnya berbuat baik buat orang lain. Ya. Itu udah sangat-sangat sekarat tuh. Ya, tuh. Nah, inilah ya. Ini menandakan orang tersebut hatinya bersih, itu ya. Nah, wa ammal lati tusibuhu fi qabri, adapun orang ya, orang tersebut adapun musibah yang menimpanya di dalam kubur bagi orang yang enggak salat, falula, yang pertama, yadiku alaihil gabar, maka kuburannya sempit, hatta takhtalifa adla'uh, sampai itu tulang belulangnya patah, digencet sama kuburannya. Nauzubillah. Wasaniyah, yang kedua, yuqadu alaihil qabru nara yataqallabu alal jamri lailan wa nahara, akan dibakar itu kuburannya dengan api yang dibolak-balik di atas bara api siang dan malam. Allah, nauzubillah. Ada salah satu kisah saya dapat dari teman saya. Dia cerita nih, ada orang rajin sholat, rajin duha, rajin baca Quran,
Ya kalau orang lagi pada kumpul gathering acara kantor, dia pada senang-senang dia kamu sholat gitu, soleh banget. Tapi pas meninggal aneh, dia dikuburin di kuburan yang salah punya orang tuh nggak terima, aneh nggak terima, nih kuburan tolong diangkat, ini tempat udah aneh pesen buat orang tua aneh. Gitu. Akhirnya dibongkar lagi mau nggak mau, baru dikubur, udah pokoknya bongkar. Nggak lama ketika diangkat, ketika digali lagi kuburannya karena salah itu kuburan orang, pasti gali ada apinya kebakar. Tuh mayat jenazah gosong. Belum lama masuk udah gosong. Orang-orang yang di sekitarnya heran, ini kan orang soleh banget, ini orang taat banget, kenapa bisa kebakar itu jenazah di dalam kubur? Di antara sebab karena ini orang dia adalah bos kepala cabang suatu bank konvensional yang tiap hari urusannya riba. Urusannya apa? Riba. Nauzubillah. Wasalisa yang ketiga, yusallat alaihi fi qabri thu'banun ismuhu Syuja'ul Aqra. Akan dia itu diberikan di dalam kuburnya dikuasai oleh seekor ular namanya Syuja'ul Aqra. Ini Syuja'ul Aqra hadirin, ainahu minar. Matanya menyala dari api. Azfaruhu min hadid. Dia punya tangan tuh. Ini ular yang di dalam itu kayak kadal gitu, punya tangan. Kukunya dari besi. Kullu dhufrin masirati, ya, masirata yaumin. Ya. Itu tiap kukunya itu panjang bener, saking panjangnya sampai perjalanan 1 hari. Yukallimul mayyit, dia akan bicara dengan tuh mayit. Fayaqulu ana Syuja'ul Aqra wa sautuhu mislur ra'dil qasif. Suaranya Syuja'ul Aqra itu kayak suara petir yang menyala, yang menyambar. Yaqulu amarani Allah an adribak ala tadi'i salati subhi ila tulu'i syams. Ane salat Syuja'ul Aqra, kata tu ular, ane akan menghukum ente gara-gara ente sering melalaikan salat subuh sampai kesiangan. Gitu. Nauzubillah. Ya. Mulai dah ya pasang alarm ya. Jangan kita nauzubillah ya. Sesekali nggak apa-apa, uzur kayak Rasul tadi kita bahas ya. Cuman kalau kebiasaan cek ya, kenapa tuh sebabnya. Wa adribaka ala tadi sholati zuhri ilal asri ya, cek. Dan aku memukulmu dikarenakan engkau menyanyiakan sholat zuhur sampai asar. Wa adribaka ala tadi'i sholatil asri ilal maghrib, dan aku menghukummu karena engkau menyanyiakan sholat asar ke maghrib. Wa adribaka ala tadi'i sholatil maghrib ilal isya, terus sampai isya ke subuh. Kullama turiba darbatan yagus fil ardi sab'ina dhira'an. Tiap kali dipatok, tiap kali dipukul amitu Syuja'ul Aqra, itu manusia tadi mendem ke bumi sepanjang 70 hasta. Pukul mendem. Jangan pikir pakai logika nih. Fala yazalu fil ardi mu'azzaban ila yaumil qiyamah, naudzubillah min dzalik. Maka orang tersebut diazab terus tiap hari sampai datang hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ya, ngeri. Ya. Nah, jadi begitu. Hati-hati. Dalam riwayat lain dikisahkan suatu hari ada seorang perempuan dari Bani Israel datang kepada Musa alaihissalam. Dia berkata, "Ya Nabi Allah, adnabtu dzamban 'azima, aku telah berbuat dosa besar. Wa qad tubtu ilallah, dan aku telah bertobat kepada Allah. Maka doakanlah agar Allah mengampuni dosaku dan menerima tobatku." Apa Nabi Musa? "Wa ma tambuki?" Emang dosa apa engkau wahai perempuan? Kata perempuan, "Ya Nabi Allah, dana itu aku telah berzina. Wa waladtu waladan, aku telah lahirkan seorang anak. Wa qataltuhu, dan aku bunuh anak tersebut." Allah, ada zina, melahirkan anak, dibunuh. Faqala Musa alaihissalam, maka Nabi Musa berkata, "Ukhruji ya fajirah." Ya, pergilah dariku wahai orang yang durjana. Li'alla tanzila nar minas sama, aku takut Allah turunkan api dari langit menyambar kita. Fatuhrikuna bisyu'mik, maka api tersebut menyambar kita lantaran kesialanmu.
Fakharajat min indihi munkasiratal qalbi, maka perempuan yang berzina tadi, yang bunuh anaknya tadi, meninggalkan Nabi Musa dalam keadaan hatinya hancur. Kenapa? Pengen tobat tapi diusir. Kemudian Jibril turun, wa qala ya Musa, kata malaikat Jibril, wahai Musa, Tuhanmu berkata kepadamu, lima rodat taibah ya Musa. Kata Allah, kenapa kau usir tuh perempuan yang udah pengen tobat ya Musa? Ama wajadta syarran minha, apakah engkau nggak tahu ada dosa yang lebih gede dari yang dia kerjain? Ngebunuh, zina, udah gede banget. Apakah dosa yang lebih gede? Nabi Musa nanya, ya Jibril, man syarrun minhu? Apa dosa yang lebih gede dari dosa itu? Qala man tarakas sholata amidan muta'ammidah. Orang yang ninggalin sholat sengaja, tuh lebih gede dosanya daripada orang berzina dan membunuh anak zinanya. Nauzubillah. Ya. Nauzubillah min dzalik tuh. Allah. Diceritakan lagi dalam sebuah riwayat, annahu dufina ukhtan, ya ukhtan lahu matat fasaqata minhu kisfihi malun fi qabriha. Suatu hari ada seorang laki-laki menguburkan saudara perempuannya yang meninggal. Kemudian lagi nguburin, jatuh kantong duit di kuburan itu. Duit, ya banyak duitnya. Walam yash'ur bihi, dan dia nggak berasa tuh duit jatuh. Hatta sarafa an qabriha, sampai dia udah pulang ke rumah. Summa dzakarahu, kemudian dia baru ingat, iya ya, kantong duit ana jatuh tadi, kayaknya di kuburan gitu. Dilihat nggak ada, kayaknya di kuburan. Faraja ila qabriha, dibalik ke kuburan. Fana basyahu, digali tuh kuburan. Ba'da man sarafan nas, setelah orang-orang pulang digali. Fawajadal qabra yasta'il 'alaiha nara, didapatin kuburan itu ada api yang menyala-nyala di dalamnya. Faradda at-turab ilaiha, dikubur lagi tuh, nguburin api tanah. Waraja ila ummih, ditanya ke ibunya, bakian hazinan, dia nangis, dia sedih, bu, ya ummah, akhbarini an ukhti, tolong kabarkan kepada saya, kenapa nih saudara perempuan saya itu. Wa ma kanat ta'mal, apa yang dulu dia kerjakan semasa hidup. Qalat wa ma su'aluka anha, emang apa lu nanya begitu tentang saudara ente, emang kenapa? Kata ibunya, qala ya ummi ra'aitu qabraha yashta'il 'alaiha nara, wahai ibu, saya lihat kuburannya nyala-nyala api. Faqala, maka berkata, ya fabakat, maka ibu saya nangis. Wa qalat, dan berkata, ya waladi, wahai anakku, kanat ukhtuka tatahawan bisolah, dulu saudara ente suka ninggalin sholat. Waktu akhiruha an waktiha, bahkan dia sering nunda-nunda sampai lewat waktunya. Fahadha halu man yuakhirus sholat an waktiha, inilah keadaan orang yang suka menunda sholat sampai habis waktunya. Fakaifa halu man la yusalli, terus bagaimana orang yang kagak sholat? Dia masih sholat, cuman udah asar baru sholat zuhur, nunda-nunda. Lah bagaimana orang yang kagak sholat sama sekali itu? Nas'alullah salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah kasih kita selamat, ya Allah kasih kita afiat, ya nauzubillah. Jangan sampai ini kita ya yang ngaji berusaha para santri meremehkan sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaika fi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika fi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika fi asyani wa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.